kitab Irsyadul Anam. Di situ Saya kamu itu buka. hanya berharap si pembuat tesis ini bertemu secara damai dengan Robito Halawiyah. Gak Itu bakal aja bisa Tengku. damai. Wong guru gembul aja sudah menjelaskan. Habis debat guru gembul dipitnah, dibilang babel, dibilang apa itu, liberal lah, komunis lah, segala macam. Apa begitu? Coba. Hah? Percuma adakan diskusi sama mereka. Ini Jadi kita mohon ini maaf Tengku, Gusti, kita saya nggak potong. boleh menutup Kalau mata sikap bahwa di Anda kedua begitu, belah pihak mereka juga, mereka malah lebih besar kepala. Mereka enggak, lebih di besar kedua kepala belah lagi. pihak juga kita ini masih sering mencaci, memfitnah dan lain sebagainya, sama aja gitu Kita loh. Gimana wajar cara menghentikan menfitnah ini? itu, kita nggak menfitnah. Kamu pernah nggak dengar Nabi melaknati orang? Apa kamu mau mengatakan Nabi salah? Kamu pernah nggak melihat Sayyidina Ali nggak pakai ngomong main bacok orang aja sampai putus kepalanya? Apa kamu mengatakan Sayyidina Ali jahat? Hah? Ini demi kesucian nasab baginda Nabi. Jangan sampai ada orang yang ngaku-ngaku memuliakan diri, nyomot-nyomot apa orang untuk karena mendoktrin dia itu harus ditunjuk, harus dipatuhi, harus disayangi, harus dicintai sebagai raja. Aduh, aku nggak habis pikir sama kau Gusti. La ilaha illallah. Mudah-mudahan anak cucu aku nggak kayak kau walaupun keturunan sultan. Saya ini begini Tengku, maksud saya itu ketika berbicara soal nasab kita serahkan sama orang-orang yang memiliki tendensi keilmuan di bidang nasab. Contohnya Tengku, boleh ngebahas. Nah yang di bawah-bawah ini, saya ini berbicara semuanya, mau muhibbin mau siapa, maksudnya jangan bernarasi yang tidak sesuai dengan keilmuannya. Itu yang bikin kisruh sebenarnya Tengku. Yang membuat narasi itu bukan kita awalnya Gusti, mereka. Kamu Iya coba lihat. paham, saya itu paham Tengku. Awal mula Ya, ini namanya efek nasihat kamu di mereka juga nggak bakal masuk. Sama nasihat kamu di sini juga nggak masuk karena ini sudah efek daripada mereka yang tidak pernah mau menerima kebenaran. Seandainya mereka mau menerima kebenaran, toh cukuplah Robito mengatakan menurut penelitian Kiai Imad nasab kami palsu. Ya kalau yang percaya silahkan gitu loh. Tetapi kami secara kekeluargaan kami punya catatan nasab walau memang nggak terverifikasi sesuai dengan yang dituntut oleh Kiai Imad, oleh para ahli Tengku, nasabah. Ya sudah, selesai. mohon maaf, Kami akui nasab kami buat, palsu. Selesai. iya mohon maaf ini buat Tengku, buat semuanya. Boleh nggak saya berandai-andai? Enggak boleh bang, berandai-andai itu bukan kerjaan orang Islam. Seandainya gitu, nggak boleh saya berkata seandainya. Enggak ada istilah seandai tamani itu, enggak ada berlaku. Tamani itu perkara mustahil. Oh jadi nggak boleh, ya udah kalau nggak Loh, boleh. sekarang Kang Gusti, bagaimana kamu memberandai? Andai itu perkara yang mustahil enggak? Andai aku jadi orang kaya. Atau gini, andai ku tahu kapan tiba ajalku. Kapan taunya bang? Ajal nggak bakal tahu orang. Berandai-andai, aku akan bertaubat. Mana ada tuh? Itu kan lagu dongeng bodoh itu. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Coba kau pikir dengan akal sehat. Siapa orang yang bisa tahu mati? Wong Nabi aja nggak tahu ajalnya kok. Apa pula berandai-andai? Tak ada yang andai. Bicara yang nazar aja, yang nazari. Jadi begini Tengku, saya ini bercerita aja. Kebetulan saya itu orang Kalbar dari Kabupaten Kapuas Hulu dan saya besar di Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, yang bikin saya aneh itu satu Tengku. Nah, dari zaman saya kecil sampai saya dewasa itu tidak pernah ada satupun ulama yang membatalkan nasabnya Mbak Alawi. Walaupun kelakuan mereka sebentar Tengku, kelakuan mereka dari saya kecil pun ada oknum-oknum habaib yang memang misalkan dawir dan lain sebagainya itu banyak. Tapi kenapa gitu ulama-ulama sepuh terdahulu tidak ada satupun yang membatalkan nasabnya. Tapi kalau mengkoreksi perilakunya ada. Sebagaimana dulu waktu ada habaib mau masuk ke Banten, kata Abu Yamuh tadi itu, kalau Habib mau masuk ke Banten baca dulu zikir 1000
apa 10.000 kali apa berapa kayak gitu. Itu ada dari dulu. Nah, ini yang bikin saya aneh itu satu gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada yang membatalkan nasabnya Ba'alawi? Tambah lagi ada yang ngomong bahwa tidak ada satupun nakobah di dunia yang membatalkan yang mengisbat Ba'alawi. Kalau nggak ada yang isbat, ngapain dibatalin? Logikanya kan gitu. Oke, Pak jawab ya Bang. Siap-siap, Tengku. Penelitian itu muncul tidak mesti zaman dulu Bang. Ya, yang namanya orang meneliti, mengkaji kebenaran. Agama ini tidak ada yang istilahnya Islam ini, walau dikata oleh Nabi oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yang dimaksud akmala apa? Kesempurnaan yang terus berkelanjutan ila yaumil qiyamah. Jadi tidak ada satu manusia pun di alam muka bumi ini yang mampu menyempurnakan semua masalah, Bang. Ungkapan kepalsuan itu terkadang diungkapkan di zaman dulu. Zaman Sayyidina Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah pernah membongkar nasab palsu. Di zaman dulu, di zaman Imam Ibnu Hazmin sudah juga membongkar nasab palsu. Sudah dilakukan oleh orang dahulu. Sementara abad ke-9 ini abad di mana ulama-ulama sudah kosong daripada keahlian dalam bidang nasab. Di mana kitab-kitab nasab tidak intisyar, ya, tidak ada satupun ulama di Indonesia bertaruh sama aku yang punya kitab-kitab nasab yang mutasil, nggak ada, gitu loh. Mereka dapat kitab nasab daripada kalangan Ba'alawi yang diorder, disebarkan dari mereka. Itu saja yang mereka tahu. Jadi ulama tidak mengetahui nasab palsu mereka dan tidak meneliti, hanya melihat bahwa mereka itu mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Ia sesuai dengan kaidah nasab pada ilmu nasab yang pertama. Apa itu an-nasu mu'tamanuna bi ansabihim? Orang cukup dipercayai dengan nasabnya, selesai. Itu patokan ulama dulu. Gitu loh. Tetapi tidak meneliti karena tidak ada bahan. Saya pulang ke Aceh. Saya tanya sama ulama Aceh, kenapa nggak mengomentari tentang nasab? Apa jawaban mereka? Aku tidak punya kitab, nggak punya bahan. Apa mau kita pelajari? Apa yang mau kita teliti? Penelitian itu ada bahan. Bahan yang cukup, pengetahuan sejarah yang cukup, bisa membuktikan. Gitu loh. Nah, Kiai Imad sudah ketemu, dia membuktikan kepalsuannya. Ya kita tinggal nyimak aja dulu. Apa hasil endingnya? Itu yang dikatakan ulama kami. Gitu loh. Nah, yang kedua, kamu berkata tidak ada mengisbat, apa pula membatalkan? Bang, isbat itu tidak ada. Maka ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ia wajib dibatalkan karena nggak ada isbat. Coba mereka nggak pernah ngaku-ngaku keturunan Nabi, ia nggak ada yang batalkan. Gitu loh. Pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi, syuhrahnya di abad 10, 11, 12, 100 tahun setelah keluarnya Al-Burqah, Mas. Gitu loh. Jadi sebelumnya mereka nggak ada yang kenal sebagai keturunan Nabi. Apa pula Ba'alawi kita ngaku jadi sebagai keturunan Nabi macam-macam. sejak udah berapa abad, Tengku? Apa? Ba'alawi ngaku sebagai keturunan Nabi sudah berapa abad? No. Ba'alawi mengaku keturunan Nabi sejak abad 9 Hijri, baru terkenal mereka di abad 10 di kalangan beberapa wilayah melalui murid-murid mereka. Nah, masyhur di Indonesia sebentar. Masyhur di Indonesia mereka sebagai keturunan Nabi itu di zaman tahun 1880-an. Coba kamu hitung sekarang berapa abad? Baru 200 tahun. Sementara kitab nasab mereka dibuat tahun 1300 sekian Hijri. Kalau ditinjau dari umudun kitab nasab Syamsul Zahira, berarti sampai hari ini baru sekitar nggak sampai 200 pun. Apa pula berapa abad? Gitu loh. Coba pahamilah. Masa kau keluarga kesultanan
Gini Bukan Tengku, saya itu perjuangan. sepakatnya bahwa polemik ini terjadi dikarenakan tindak tanduk oknum Mbak Alawi yang terlalu over. Salah satunya saya sebut namanya Bahar Smith. Kan itu aja bang. Jadi menurut saya jikalau pembatalan nasabnya Mbak Alawi ini dikarenakan perilaku, apakah nasab dengan perilaku itu sama? Kan beda Tengku. Gini bang, Maaf, bentar, engko, mohon maaf, Bang Gusti. Apa mungkin juga Bang Gusti Hilal ini belum tahu juga ya tentang sejarah Ubaidillah itu? Kira-kira gimana? Mungkin bisa dijelaskan ke sama Tengku kalau misalnya memang belum. Iya nanti. Sejarah Gimana? Ubaidillah gimana maksudnya? Bentar. Nanti Nah, aja. silakan Ko. Dia udah tahu itu bang. Biar Udah aja tahu. dengar saya ini. Udah tahu. ya gini Bang Hilal. Tadi terakhir Bang Hilal mengatakan apa sih? Dipotong, saya mau jawab. Ini Bang Hilal, kelakuan orang itu hanya sebatas ya satu sebab musabab untuk meneliti kebenaran dia sebagai juriat Nabi. Contoh ginilah bang, abang ini anak raja, tapi kerjanya ngemis, turun ke rakyat kerjanya ngemis. Tapi sebalik ngemis, abang bilang, aku biarpun mengemis begini adalah anak seorang sultan. Gitu loh. Apakah orang bisa langsung percaya bang, seorang pengemis ngaku sebagai anak raja, walaupun kemungkinan dia anak raja yang mau mengemis, itu kan perilaku dia. Tapi bang, perilakunya orang mengemis sebagai keturunan raja itu secara akli, secara rumus akal jauh panggang dari api. Kalaupun ada 1001 tuh bang, maka gara-gara seorang anak raja yang mengemis, orang tetap boleh curiga apa betul nih anak raja. Maka ditelitilah. Begitu diteliti, jangankan anak raja, anak angkat raja pun enggak. Macam mana jadi dia sebagai anak raja? Itu logika berbicaranya bang. Jadi kelakuan buruk mereka itu adalah petanda Allah melaknat mereka karena mengaku-ngaku keturunan Nabi, sehingga banyak dari antara mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat nama Nabi buruk, membuat Islam ini hancur. Mana ada bang orang gila dari kalangan mereka jadi wali bang? Sampai baru brojol lahir dari perut, belum keluar kumis dari bibir udah jadi wali Allah bang. Kok sampai saya kayak gitu abang masih percaya? Kurasa abang nih bukan anak sultan, kayak anak pungut abang nih. Hah? Anak sultan tuh cerdas bang, cara berpikir tuh pinter. Gua yang keturunan Kesultanan Aceh, walaupun awalnya gua mencintai habaib sebagai juriat, tetapi dengan penelitian gua cerdas. Oh kalau begini nih penjajah ini. Masa abang malah membela Mbak Alawi? Aku lucu sama abang nih. Ini terserah lah. Aku tetap nggak mau dengar omongan kau. Mbak Alawi nggak bisa dibela. Kalau sudah, memang nggak dia bela, salah, kenapa kau ya mau tetap diterima? salah. Kalau memang dia Ini bukan salah orangnya bang. putus nasabnya, ya putus gitu. Maksudnya saya takut penelitian ini bukan dikarenakan mencari kebenaran, melainkan adanya sentimen. Nah inilah kesangkaan Anda ini ya lah yang berumus dengan dasar kebodohan. Enggak, Gini loh. karena terjadinya ini dikarenakan adanya oknum Mbak Alawi yang berlebihan. Dan saya sudah Coba kalau bilang dulu, tadi bang, sebelum ada maka abang ini. nggak paham, bang. Abang nih coba kembali kepada khitah abang sebagai keturunan yang mulia, keturunan sultan. Keturunan sultan itu cerdas bang. Masa oknum yang buruk, ya kan? Kita nggak bisa neliti dengan penelitian karena keburukan akhlaknya jadi penelitian kebencian. Enggak begitu tuh bang. Tidak mungkin ada api, tidak mungkin ada asap kalau tanpa ada api bang. Penelitian itu muncul karena adanya api, baru kemudian ada asap.
Yang diteliti sebab ada asap, bukan sebab ada api. Karena munculnya api nggak ada asap. Gitu loh. Itu bukan bentuk kebencian, Bang. Bentuk kebencian tanpa angin, tanpa hujan, orang nggak suka, itu benci namanya, Bang. Abang tahu kebencian itu muncul kenapa? Tanpa angin, tanpa hujan, nggak ada dalil, nggak suka aja. Misalkan nih, saya menjelaskan suatu hukum, abang nggak terima penjelasan hukum saya sesuai dengan kitab. Nah, tapi abang tidak punya dalil untuk membantah saya. Lalu abang nggak suka dengan statement saya, itu kebencian namanya, Bang. Tapi kalau kebenaran itu tidak ada unsur itu, unsur melihat adanya asap di mana adanya api. Begitu dilihat, oh tukang tipu nih, tukang bakar nih. Nah, jadi kita teliti, penelitian itu disebabkan adanya asap untuk menemukan api. Lalu ketika ketemu api, apa sebab nyalanya api, dibakar apa enggak? Apa kebakar sendiri, gitu loh. Masa kagak pinter-pinter, Bang, dijelasin? Saya harus lebih sering-sering ngaji sama Tengku nih biar pinter. Loh, saya menyatakan Anda ini bodoh, bukan nggak pinter, bukan berarti saya merendahkan panjenengan, enggak. Tetapi hampir rata-rata, Bang, keluarga sultan itu gampang menemukan kebenaran karena otaknya itu otak cerdas satu, Bang. Masa abang keturunan raja enggak seperti keturunan sultan yang lainnya, Kiai Imad keturunan sultan. Ya, walaupun kemarinnya miskin. Kenapa? Karena janji dalam hadis Nabi tidak akan terjadi kiamat sebelum keturunan raja jadi budak, jadi susah. Keturunan budak jadi raja. Hari ini budak Ba'alawi itu budak, sekarang jadi raja. Harus kita hancurkan. Ini detik-detik kebangkitan Imam Mahdi. Tidak akan keluar Imam Mahdi alaihissalam sebelum nasab palsu hancur di muka bumi ini semuanya. Saya nggak pernah jadi budak, Tengku. Iya, Anda nggak jadi budak secara fisik, tetapi akal Anda jadi budak secara doktrin. Oh, tidak, Tengku. Itu kan menurut Kalau Tengku. tidak jadi budak secara doktrin, kenapa Anda tidak menerima kepalsuan dia, malah mendengar? Sekarang gini. Namanya budak. Gimana kalau narasinya saya balik? Ya. Orang-orang yang ribut dan lain sebagainya itu bisa dikatakan budak tesisnya Kiai Imad. Gimana itu? Oh, tidak bisa, karena tesis itu Giliran kebenaran. ke Tengku tidak bisa, tapi giliran ke pihak Gini, lain loh, bisa. Bang. Abang berarti Ini di nggak sini. ngerti tesis. Ada sentimennya di sini. Bang, sekarang kalau saya balik, kalau abang jadi budak Nabi Muhammad boleh? Boleh, harus. Sama, kenapa boleh? Karena Nabi Muhammad itu kebenaran. Maka siapapun orang menjadi budak dalam kebenaran itu adalah hak. Beda kalau menjadi budak dalam kebatilan. Gitu loh, Bang. Apakah Tengku yakin bahwa Ki Imad itu membawa kebenaran? Kalau tidak yakin sampai hari ini nggak aku serahkan nyawa aku untuk mempertahankan kebenaran tesis dia. Nah, sementara apakah Tengku menghargai orang-orang yang meyakini bahwa Habaib itu zuriyah Rasulullah? Tidak perlu Kan dihargai. tidak. Nah, begitu juga sebaliknya. Enggak, dengerin dulu, tidak perlu dihargain karena tidak ada kebenaran. Macam mana menghargai seseorang yang tidak punya kebenaran? Emang abang nggak pernah baca Al-Quran? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu pasti terang, Bang. Nah, Datangnya makanya saya kebatilan tunggu itu pasti terangnya hancur. kebenaran itu. Kita tunggu aja, Tengku. Kebenaran itu pasti terang. Sampai Kebenaran hari itu ini milik tidak Allah bisa dan menjawab Allah akan Madinah. memenangkan sesuatu yang benar. Bang, abang tanya deh, kenapa mereka selalu berkata begini? Apakah harus disyaratkan kitab sejaman? Itu yang mereka persoalkan, kan? Kenapa? Karena mereka nggak punya data kitab sejaman, gitu loh. Apakah syarat mengisbat nasab itu harus ada kitab sejaman? Loh, kalau tidak ada kitab sejaman, dari mana kita bisa mengetahui orang yang ada di zaman itu? Iya, Coba abang pikir. syarat mengisbat nasab itu apakah seluruh ulama Saya sepakat tanya, bahwa harus kalau ada kitab tidak sejaman? ada kitab sejaman, bagaimana orang bisa mengetahui orang di zaman itu? Karena orang di zaman itu tidak mudah kita ketahui, maka harus ada informasi terkait orang itu yang ada di zaman itu. Sekarang tak kasih contoh, biar abang paham nih. Abang kenal gak, abang tahu gak yang namanya Tuan Syekh Hasyim Asy'ari? Tahu, Tengku. Dari mana abang tahu tentang Tuan Syekh Hasyim Asy'ari?
Kalau Tuan Syekh Hashim Asy'ari itu ya taunya dari orang tua, dari guru-guru bahwa beliau itu ulama. Ini kan Guru-guru yang dari mana? Guru-guru yang tentu pernah hidup sezaman dengan dia, bukan? mungkin guru saya dapat cerita dari gurunya. Ya, artinya dari guru yang pada ending akhirnya bertemu dengan orang yang sezaman dengan Syekh Hashim Asy'ari, bukan begitu kan? Iya pasti begitu Tengku. Tapi bagaimana ceritanya Anda bisa mengetahui Syekh Hashim Asy'ari tanpa melalui orang yang kenal dengan Syekh Hashim Asy'ari? Mungkin nggak Anda Jadi- bisa mengetahui dia? Nggak mungkin Tengku. Nah, itu dia yang dimaksud syarat kitab sejaman. Bagaimana Ya gini. orang yang ada di abad 9 bisa mengetahui orang yang dia ada di abad keempat Hijri, 500-600 tahun lebih tua dari orang yang ada di abad ke-9 tanpa ada riwayat. Gini Tengku, jadi guru-guru saya menceritakan soal Syekh Nawawi Al-Bantani misalkan. Pasti dia dapat dari gurunya. Menceritakan tentang Syekh Hashim Asy'ari, pasti beliau juga dapat dari gurunya. Nah ketika beliau menceritakan ke saya tentang Syekh Nawawi, tentang Syekh Hashim Asy'ari kayak gitu. Nah guru saya juga menceritakan tentang adanya Ba'alawi ini, para habaib ini. Apakah dia salah bohong gitu? Ketika bercerita tentang Ba'alawi dia bohong, tapi ketika berbicara tentang dua sosok ini, misalkan sosok yang lebih jauh aja kayak Imam Ghazali gitu, kayak Imam Syekh Abil Hasan Asajili. Berarti abang nggak ngerti. Abang nggak ngerti sehingga abang belum paham bahasa yang saya jelaskan. Nih, abang dapat cerita tentang Syekh Nawawi Al-Bantani melalui riwayat yang ada sampai kepada riwayat Syafi'iyah sampai ada pada zaman beliau kan. Tentunya informasi itu turun menurun sampai ke abang kan. Betul nggak? Lalu kita tanya, Hashim Asy'ari mengakui Abu Ubadillah sebagai anak Imam Isa. Kita harus tanya dulu, apa benar Syekh Nawawi mengetahui, dari mana dia tahu tanpa ada referensi? Jangankan Syekh Hashim Asy'ari, Mas, jangankan Syekh Nawawi Al-Bantani, sekaliber Imam Syafi'i saja, ya, kalau tanpa riwayat ditolak kebenarannya, Mas. Jangankan timbang Syekh Hashim Asy'ari atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, sekaliber Imam Syafi'i tanpa riwayat batal ijtihadnya. Kok nggak paham sih bang? Gitu loh. Kebenaran itu harus diungkap berdasarkan informasi yang akurat. Namanya riwayatun muttasilah ila sahibil hikayat. Riwayat yang beritisal. Saya dapat informasi tentang keberadaannya Rasulullah dari siapa? Dari guru saya. Guru saya menunjukkan kitab-kitab hadis yang tercatat dari zaman ke zaman. Itu yang membuat saya mengetahui tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Tanpa kitab itu, kebenaran lisan seseorang nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena bisa jadi lupa, bisa jadi terjadi keliru, bisa mengada-ngada. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran Ubadillah di abad keempat tanpa ada riwayat yang mutasil sampai kepada beliau dengan sanad yang dengan riwayat yang banyak? Kalau cuma satu riwayat dapat dikatakan palsu, bang, nggak ada orangnya. Gitu. Saya mau bertanya sama Tengku boleh nggak? Udah paham belum? Paham Tengku, paham insya Allah. Betul, udah Harus paham. harus sering-sering sama Tengku insya Allah Iya, paham. betul nggak Anda udah paham? Jangan nanti nggak paham tapi bilang paham. Paham Tengku, paham. Nyambung Tengku. Oke. Saya mau bertanya sama Tengku. Kita percaya sama misalkan Imam Bukhari itu karena apanya Tengku? Apa karena sosok individualnya gitu? Atau karena Karena apanya? banyak orang yang meriwayatkan tentang Syekh Imam Al-Bukhari dan karena juga dia meninggalkan sejarah daripada namanya. Apa sejarahnya? Dia menulis hadis. Dia Orang yang menulis meriwayatkan tentang Imam Bukhari itu gimana kita dapat apakah dia orang berbohong atau jujur gitu? Gimana cara mengetahuinya? Lah kan ditulis dalam kitab, ditulis tentang dia. Nah ketika syuhrah wal istifadah orang itu ditulis namanya, di dalam banyak riwayat orang tahu tentang dia dan tahu tentang perilakunya, mustahil orang itu bohong. Iya, berarti kan sosok individualnya Tengku.
Lah iya, terus sosok Iya, apa berarti lagi? saya percaya sama guru-guru saya itu. Sosok individualnya. Karena nggak ada satupun guru Loh, yang kalau pernah saya sosok belajar. individualnya tidak ada riwayat, bagaimana kita percaya sosok individual itu jujur? Orangnya Waduh, masih hidup, Tengku. Berarti nggak paham. Berarti kamu nggak paham. Nih, tak kasih jelas biar paham. Aduh, pusing. Nggak paham berarti. Berarti kau nggak paham. Mana spidol? Jika berseberangan pemikiran dengan orang, Tengku selalu mengatakan bahwa Saya orang itu bukan nggak mau paham. memaksakan pemikiran. Ini Tapi saya salah, mau Tengku. mengajarkan kebenaran. Ini yang perlu diluruskan, Tengku. Jadi ketika orang lain berbeda pandangan dengan kita, bukan berarti orang itu nggak paham. Saya dari tadi pernah nggak menyalahkan Ini Tengku? rumus Nggak yang ada. kita jelaskan nih, Mas. Aduh, nih liatin. Ya. Imam Bukhari, ya, Al Bukhari. Ya, ada di abad ketiga, kedua, dua, tiga lah. Ya. Ada abad ketiga Hijri. Ini abadnya. Siapa orang yang mau informasikan keberadaan dia sampai hari ini? Banyak riwayat. Set. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang dia. Dan dia ada peninggalan kitabnya. Namanya Sahih Bukhari. Dengarin dulu, jangan dipotong. Sahih Bukhari. Ya, Bukhari. Nih. Nah, riwayat tentang dia diinformasikan dari banyak-banyak riwayat sampai tertulis dari berbagai macam kitab. Itulah yang membuat nih kitab, misalkan dari sekarang, kitab A, B, C, D, E, F, G sampai kepada dia, sampai kepada riwayat dia nih. Ya itu yang membuat kita bisa percaya berita orang yang ada di zaman sekarang. Gitu loh. Lah kalau cuma ada orang cerita tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, terus riwayatnya cuma satu orang dan nggak ada bukti riwayat lain yang bisa kita percaya tentang keberadaan Syekh Nawawi Al-Bantani, maka Syekh Nawawi palsu, nggak bisa ditemukan kebenarannya. Gitu loh. Anda jangan berpikir bahwa saya memalsukan, karena keberadaan Syekh Nawawi Al-Bantani diinformasikan dari bermacam sumber. Dia punya karya tulis. Ya. Nah, karya tulisnya itu adalah satu bentuk cara kita mengetahui keberadaan dia. Kedua, kita mendapatkan informasi dari orang yang berguru kepadanya sampai ke guru kita. Ketiga, kita mengetahui keberadaan dia dengan cerita daripada orang banyak. Ini sudah tidak mungkin bisa dilawan, Mas. Lalu ketika kamu mengatakan Syekh Nawawi Al-Bantani mengakui Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, dasar sumbernya Syekh Nawawi apa? Kalau dia punya sumber, dia bersumber dari riwayat yang dia tahu di zamannya. Iya, di zaman dia, karena waktu itu sudah syuhrah di zamannya. Gitu loh. Tetapi kebenaran beliau, apakah beliau meneliti atau tidak? Tentu tidak meneliti. Karena penelitian itu hasilnya adalah dalil. Kamu tahu nggak makna dalil? Hah? Apa makna dalil? Ayo, dalil itu apa secara istilah? Ya udah jelasin sama Tengku biar saya ngerti. Ya. Soalnya Tengku ini saya bingungnya gini, ketika saya percaya sama guru saya, bahkan sosoknya masih hidup, saya percaya dari hidupnya, dari perilakunya, dari cara dia mendapatkan uang dan lain sebagainya. Dia bercerita tentang Syekh Nawawi, tentang Syekh Hashim Asy'ari, nggak ada satupun kebohongan gitu loh. Bahkan beliau bercerita tentang habaib dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau bercerita tentang habaib, apakah saya harus nggak percaya gitu? Iya, karena nggak ada sumber. Kalau dia menceritakan tentang Syekh Nawawi, gurumu menceritakan Syekh Nawawi, ada sumbernya, ada bukti keberadaan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika guru kamu mengatakan Ubaidillah atau Habib, dia nggak ada sumber, tanya, guru, sumber dari mana kau ketahui bahwa Habib itu keturunan Nabi? Coba tanya sekarang, pasti nggak tahu sumber. Dia hanya dengar kata orang yang percaya.
Ya nggak Saya jadi potong adil sedikit lah dulu. tuh Mas. Said, minum dulu Said Kori. Minum dulu Said. Waduh, jangan teriak-teriak terus. Enggak, memang gaya saya bicara begitu, teriak. Silakan Said. Said Hilal paham. Ini sesama Said nih. Ini saudara saya dari Kalbar. Bahwasanya keluarga kami banyak nih menanyakan Gusti Hilal ini. Saya bukan Gimana Said, saya orang biasa. Said? Saya orang biasa. Aduh. Udah deh, aneh panggil Said. Antum kan kakak Nggak usah, aneh. nggak usah. Jadi gimana? Kebetulan Said, orang antum tua kan- saya ngasih nama saya Gusti Hilal Abdillah, itu aja. Kebetulan itu. Iya, kebetulan juga itu marga aneh, same gitu kan. Gimana udah paham belum Said Hilal? Gini Gusti sesama Andri. Said Jadi nih. saudaraku. Silahkan. Jadi begini, jadi saya ini sebenarnya tidak mempermasalahkan gitu loh masalah nasabnya Bani Alawi ini ya. Ya kita tunggu aja karena bukan ranah saya mereka ini misal, karena saya yakin gini, kebenaran itu milik Allah dan Allah akan selalu memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Itu Nih Bang, saya begitu. Bang. Cuman nih. kalau mau mengkoreksi, Coba Gusti Oke, lihat. siap, Tengku siap. Ini kitab-kitab mazhab nih, kitab-kitab fikih. Bagaimana kita bisa memverifikasi kebenaran bahwa Imam Syafi'i itu ada orangnya saleh, mujtahid? Ini melalui ini. Ini kitab Al-Um, ya. Diinformasikan kitab Al-Um ini oleh Mukhtasar Al-Muzanni. Mukhtasar Al-Muzanni itu dikembangkan menjadi Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab Imam Haramain. Lalu kitab ini diperluas oleh kitab Al-Basit. Semua mengungkapkan perkataan yang dikupas dari Imam Syafi'i. Terus sampai ke kitab sekarang ini. Ini verifikasi data namanya Bang, bukan dongeng. Gitu loh. Lah kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i tanpa ada data ini, ya nggak ada yang percaya tuh keberadaan Imam Syafi'i, Mas. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Nah, Ubaidillah tidak pernah dicatat dalam berbagai macam kitab nasab, Mas. Nih. Ya. Ya, di dalam kitab Al-Asidi tidak ada bahwa anaknya Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Tetapi Mas, anaknya Ahmad bin Isa yang bukan Ubaidillah syuhroh, dapat dibuktikan keberadaannya. Muhammad, Ali, Hussein itu bisa dibuktikan keberadaannya. Ada datanya, berlanjut dari zaman ke zaman. Artinya yang sudah pasti ada 3 orang ini yang dikenal dari zaman ke zaman. Lalu orang yang namanya Ubaidillah tidak ada yang kenal dari zaman ke zaman. Nggak ada sumber. Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang yang nggak ada sumber, gitu loh? Saya mau nanya Tengku, soalnya ini membagongkan kalau menurut saya, membingungkan. Kenapa? Tengku kenal kan dengan Tubagus Mogi? Ya terus? Tubagus Mogi sendiri itu Tengku dulu sebelum terlalu ramai isu nasab ini menyatakan nasabnya Roma itu dari Aryawa Sangkara ke Amul Pakih ke Ubaidillah juga ujungnya. Gimana itu? Loh Bang, dulu mereka itu tidak meneliti. Mereka hanya mengetahui daripada jalur nasab yang mereka dapat konfirmasi. Nah ketika Terus, mereka sudah Tubagus mengetahui, Imam Ibrahim, Tubagus Peletuk, Tubagus Entus itu menyatakan nasabnya nasabnya Sultan Banten itu ke Alwi bin Ubaidillah juga. Gimana itu? mana Saya suruh kadang-kadang ketemu bingung. Mas, ya. Mereka di depan saya nggak berani ngomong kayak gitu. Tapi kan mereka bikin PT, banyak video-videonya itu Tengku. Intinya apa? Piti kalau dijawab saya naik ke Komal, dia nggak berani diangkat. Saya mau bahas masalah itu. Bahkan Ki Imat sendiri itu ditantang suruh datang ke Kesultanan Banten Tengku. Mas, Kesultanan Banten itu bukan keturunan Bahlawi, tapi keturunan Imam Musa Al-Kazim. Kan sudah saya sampaikan waktu diskusi di Benda Kerep,
Imam Ibrahim tidak bisa bantah kok. Gimana sih? Iya, jadi di internal Kesultanan Banten, di internal Kesepuhan Cirebon sendiri, itu nasabnya beda-beda. Ada yang ke Asmat Khan, mereka Asmal Khan keturunan-keturunan. nggak ada, Mas, ditipu sama Balawi. Aduh, sakit kepala kamu ini, kok lari ke situ. Ya bukan gitu loh Tengku, maksudnya Mas. ini di internal sendiri. Ini Ini berarti mereka nggak punya data, nggak tahu Tengku siapa jujur aja sama orangnya. saya, di balik polemik ini ada apa? Kok di balik polemik ini ada apa? Kok kamu berasumsi? Saya nggak punya asumsi, Mas. Saya nggak mau tahu di balik pasti ini ada polemik. sesuatu Tengku. Pasti Saya ada nggak mau sesuatu. tahu di balik polemik ini ada apa. Yang jelas penelitian saya, Ubadillah bukan anak Ahmad bin Isa dan bukan juriat Nabi. Itu yang saya tahu. Begini Kang Gusti, saya Kok kamu berasumsi ada polemik ini ada di balik apa? Kalau kamu sudah terbiasa dalam bermain politik, jangan asumsikan persoalan nasab ini dengan cara otak kamu yang berbicara tentang politik. Ya terus gimana Saya Tengku? nggak mau tahu mau bicara politik ya mau enggak. Yang jelas saya nggak ada urusan dengan hal-hal seperti itu.